Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Sebelumnya, saya mewakili tim Ada Apa Gerangan ingin mengucapkan selamat Idul Fitri untuk teman-teman muslimin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan di hari yang baik ini. Oke, kembali kita lanjutkan cerita dari Bang Hendra Supriyatna tentang kisah masa muda gurunya, yaitu Pak Yanto, yang menjadi musyafir keliling Indonesia pada tahun 70-an. Episode sebelumnya, Yanto telah berhasil menuntaskan kewajibannya membantu Saranjana dan saat ini menuju ke Sulawesi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Kembali melanjutkan perjalanan Yanto yang sudah berada di alam manusia. Dia segera berjalan menyusuri pemukiman yang masih sedikit di pulau ini, dan juga di gelapnya malam dengan terus melantunkan zikir dalam hatinya. Singkat cerita, Yanto telah berada di pesisir laut mengarah ke Sulawesi dan bertemu dengan seorang nelayan tradisional. Segera Yanto mendekati nelayan tersebut. "Assalamualaikum Pak, permisi, numpang tanya." "Waalaikumsalam Nak, ada yang bisa Bapak bantu?" jawab nelayan yang sedang membersihkan kapal tradisionalnya. "Saya Yanto Pak, saya hendak ke Sulawesi. Apakah ada kapal yang menuju ke sana ya Pak?" "Oh, Sulawesi ya Nak. Kalau kapal Bapak hanya sampai di tengah. Kalau kamu hendak ke sana, sebaiknya cari Pak Zudin. Dia punya kapal pengangkut rempah dan barang-barang dari Sulawesi Nak. Sebaiknya Nak Yanto pergi ke rumahnya. Kebetulan dia sedang panen buah-buahan dan kapalnya akan segera berangkat ketika sudah waktunya panen." "Oh iya Pak, makasih. Saya akan tunggu saja." "Sebaiknya ke rumahnya saja Nak. Tidak jauh kok dari sini rumah Pak Zudin. Beliau adalah saudagar hasil kebun dibawa ke Sulawesi, dan juga dari Sulawesi mengangkut kebutuhan pokok untuk warga yang berdiam di pulau kecil ini." "Kalau boleh tahu, arah rumah Pak Zudin kemana ya Pak?" "Kamu tinggal lurus saja Nak. Nanti ada pemukiman warga. Saya juga tinggal di sana. Rumahnya yang paling besar dari kayu, dan juga banyak pegawai kebun milik Pak Zudin. Semua orang di sana kenal Pak Zudin Nak." "Baik Pak, terima kasih informasinya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Yanto berjalan ke arah pemukiman para nelayan. Di sana banyak nelayan tradisional yang juga hasil kebun yang melimpah. Suatu pemandangan yang sangat indah. Masuklah Yanto ke pemukiman dan benar saja terlihat kebun-kebun yang sangat luas serta pemukiman warga yang masih puluhan. Yanto berjalan menikmati pemandangan yang sangat indah di pulau tersebut. Lalu ada dua warga yang sedang berjalan, sepertinya habis dari kebun. "Permisi Pak, kalau boleh tahu rumah Pak Zudin sebelah mana ya Pak?" "Oh Pak Zudin, itu Nak, dekat kebun rumah panggung kayu besar. Kebetulan Pak Zudinnya ada, tadi habis dari kebun." "Terima kasih Pak, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ketika sampai di depan rumah kayu yang besar, kebetulan ada seorang laki-laki setengah tua yang sedang duduk di depan rumah, sedang menikmati kopi dan sebatang rokok. Yanto langsung menghampirinya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Cari siapa ya Nak?" "Pak Zudinnya ada Pak." "Saya sendiri Nak. Mari duduk sini." Yanto pun duduk di samping Pak Zudin dan mulai angkat bicara. "Saya Yanto Pak, dari Jawa. Saya mau ke Sulawesi. Saya diberitahu nelayan di sana agar menemui Pak Zudin." "Oh, Sulawesi ya. Iya Nak, saya punya kapal tradisional pengirim hasil kebun-kebun di sini. Juga hasil ikan-ikan yang ditangkap nelayan. Paling besok saya dan warga lainnya akan berangkat ke Sulawesi. Kalau kamu hendak ikut, bareng sama Bapak saja ya." "Alhamdulillah, terima kasih Pak. Nanti biar saya bantu ikut menaikkan buah-buahan ke kapal." "Iya Nak, dengan senang hati Bapak bantu. Apalagi kamu dari Jawa.
Kalau boleh tahu, ke Sulawesi hendak apa, Nak? Saya pengembara, pencinta alam, Pak. Katanya di Sulawesi banyak pesantren dan sekalian berkeliling, Pak. Hebat kamu, Nak. Masih sangat muda sudah mengembara sangat jauh. Singkat cerita, malam pun tiba. Yanto beristirahat di rumah Pak Zudin. Mereka keluarga sederhana namun sangat bahagia dengan kedua anaknya. Yanto bersyukur bertemu dengan orang-orang baik seperti Pak Zudin. Singkat cerita, pagi pun tiba. Yanto sudah bangun dan sudah ada 10 warga yang hendak mengangkut hasil kebun yang sangat banyak. Semua buah sudah berada dalam peti kayu. Yanto membantu mendorong gerobak pengangkut buah dan ikan hasil nelayan ke kapal milik Pak Zudin. Setelah semua terangkat penuh, kini Pak Zudin pamit ke keluarganya bersama Yanto dan ke 10 warga lainnya menuju ke kapalnya. Yanto naik ke kapal dan mesin pun dinyalakan. Berangkatlah kapal yang penuh dengan buah dan ikan menuju ke Sulawesi. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Di perjalanan, Yanto sangat menikmati pemandangan laut dan alhamdulillah lancar. Singkat cerita, sampailah kapal di pelabuhan tradisional di Makassar. Di sana sangat ramai penduduk. Yanto membantu mengangkut peti-peti berisi buah dan ikan yang sudah ditunggu oleh warga. Segera mereka mengeluarkan semua peti hingga tak tersisa dan diangkut ke tempat salah satu teman Pak Zudin yang menerima barang-barang itu. Yanto menghampiri Pak Zudin untuk berterima kasih dan hendak memberikan uang kepada Pak Zudin. Uang itu didapatnya dari Pak Johan ketika di Sumatera. Ketika Yanto sedang mengecek uang, ada sebuah peti kecil lalu dibuka olehnya. Alangkah kagetnya karena peti kecil itu berisi koin emas yang sangat banyak. Ada juga sebuah surat di dalamnya. Sahabat tercinta, simpan dan gunakanlah di perjalananmu. Jangan lupa kunjungi kami. Aku akan menunggumu datang. Abdul Salim. Dasar Salim. Dia masukin koin emas ke tasku. Dia pun menutup kembali peti kecil itu dan membuka uang untuk diberikan kepada Pak Zudin. Pak Zudin, saya berterima kasih kepada Bapak yang sudah mengizinkan saya ikut kapal ini. Ini ada sesuatu untuk keluarga Pak Zudin. Apa ini, Nak? Aduh, tidak usah repot-repot, Nak. Bawalah, malahan saya akan memberikanmu ongkos untuk perjalananmu karena sudah membantu Bapak. Tidak usah, Pak. Saya yang harus memberi karena sudah menumpang di kapal Bapak. Simpanlah, berikan kepada yang membutuhkan dan juga bekal di jalanmu. Terima kasih banyak, Pak. Semoga kebaikan Bapak dibalas Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hati-hati di jalan ya. Iya, Pak. Ya sudah, saya lanjutkan perjalanan ya. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Pamit Yanto dan mencium kedua tangan Pak Zudin. Waalaikumsalam. Semoga selamat sampai tujuan dan kembali ke Jawa lagi dengan selamat ya, Nak. Amin, Pak. Yanto pun berbalik dan meneruskan perjalanannya. Banyak sekali pemukiman dan sangat ramai di sana. Dia berjalan dan terus berjalan untuk menancapkan paku emas di Gunung Lompo Batang. Di lain tempat, ada 4 pemuda-pemudi yang hobi naik gunung berasal dari Goa. Mereka ingin menaiki Gunung Lompo Batang. Sebut saja namanya Andi berusia 23 tahun, Amir berusia 21 tahun, Dini berusia 21 tahun, dan Safira berusia 20 tahun. Mereka berempat adalah seorang pendaki gunung. Di tahun 75 tersebut, masih sangat jarang orang yang mendaki gunung sebagai hobi. Andi sudah berpengalaman mendaki gunung yang ada di Sulawesi. Dia adalah seorang pemuda yang sangat dewasa, walaupun umurnya masih muda. Dia juga pemuda yang suka membantu kedua orang tuanya berdagang di pasar. Sedangkan Umar adalah sahabat Andi dari kecil. Dia merupakan orang yang berpunya. Jadi hobinya mengajak Andi nongkrong dan main ketika Andi sudah selesai membantu kedua orang tuanya berdagang di pasar. Sementara Safira adalah pacar dari Umar dan Dini adalah teman dari Safira. Singkat cerita, ketika Andi sudah hendak menutup tokonya, Umar pun datang dengan Safira pacarnya. Hei Di, udah mau tutup nih. Mar, iya sudah, disuruh ditutup sama ibu. Habis isya kita nongkrong ya di tempat biasa sambil ngomongin tentang gunung yang akan kita daki. Nanti aku jemput kamu. Insya Allah Di, setelah sholat isya ya. Oke, beres.
Saya duluan ya, mau antar Safira ke rumahnya. Oke, hati-hati. Antarkan pulang anak orang, jangan dibawa kelayapan terus, kata Andi dengan senyum menyindir. Umar pun pergi. Setelah semuanya ditutup, Andi pun pulang duluan. Bu, Andi pamit duluan ke rumah mau mandi ya. Ya sudah, iya nak, hati-hati di jalan. Ibu nanti sama bapakmu saja. Andi pergi dengan sepeda ontel menuju ke rumahnya. Singkat cerita, setelah Andi selesai melaksanakan sholat isya, Umar datang dengan membawa motor Suzuki A100 yang pada zaman itu, motor itu sangat keren, yang punya hanya orang-orang kaya saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Umar. Umar pun mencium tangan ibu Andi. Andinya ada bu? Ada nak, selesai sholat kayaknya. Biar ibu panggil. Singkat cerita, Andi keluar dengan sudah berpakaian rapi dan sudah izin akan keluar dengan Umar. Wih, emang ya kalau orang ganteng pakai baju apapun cocok. Udah, ayo berangkat, keburu malam. Mereka berdua pun pergi ke tempat nongkrong. Setelah sampai, nampak Safira dan temannya sudah menunggu. Udah menunggu lama ya? Kamu lama banget sih, malah aku yang nunggu di sini, kata Safira protes. Maaf, soalnya nunggu Andi nih, lama banget. Di, kenalin nih teman aku, Dini namanya. Saya Andi, teman Umar dan Safira. Saya Dini. Pandangan Andi tidak berpaling dari Dini. Sepertinya dia jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Dini. Begitupun dengan Dini, hanya tersenyum melihat Andi. Hingga Umar dan Safira hanya melongo melihat mereka berdua berjabat tangan sambil senyum-senyum. Hei, aduh, ada nyamuk Di, maaf ya. Iya Mar, tadi kita mau bahas apa ya? Astagfirullah, masa lupa Di? Perjalanan mendaki Gunung Lompo Batang. Iya ya, maaf, mungkin lagi banyak pikiran juga. Ya sudah, kita atur waktunya. Bagaimana kalau hari Sabtu kita berangkat? Sabtu ya? Berarti sehari lagi dong. Gimana masalah perlengkapannya, tenda dan yang lainnya? Kalau masalah itu sih beres, saya punya Mar. Selebihnya pinjam ke teman saya. Nah, kalau saya biar urusan perperutan alias menyiapkan kebutuhan makanan. Safira sama Dini tinggal bawa perlengkapan baju saja. Kalau hal-hal lain biar saya yang tanggung. Nah, gitu dong Yang. Jadikan kita semangat, iya kan Din? Dini yang curi-curi pandang ke arah Andi hingga tidak mendengar Safira berbicara kepadanya. Lalu Safira menyenggolnya. Iya, saya ikut aja, gimana baiknya aja. Ya sudah, kalau semuanya setuju, Sabtu pagi kita berangkat. Dengan motor aja, biar nanti dititipkan di teman saya. Rumahnya deket kok dengan Gunung Lompo Batang. Dan kayaknya dia juga ikut karena dia sudah berpengalaman di gunung itu. Namanya Aziz. Atur aja Di, itu lebih baik, temanmu wajib ikut. Nah, saya sama Safira nanti belanja perbekalan buat di gunung nanti. Di, kamu catat apa aja yang perlu kita beli. Tenang aja, mumpung lagi tebel nih dompet. Oke lah, beres, nanti saya catat. Nanti kamu ambil di pasar catatannya di toko saya ya. Akhirnya kesepakatan mendaki ke Gunung Lompo Batang di hari Sabtu pagi pada tahun 1975. Di masa itu, belum ada banyak para pendaki yang hanya sekedar sebagai hiburan melepas penat. Singkat cerita, Sabtu pagi telah tiba. Andi meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi mendaki Gunung Lompo Batang selama 3 hari. Akhirnya, dia mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Andi pun sudah mempersiapkan semuanya dan telah menunggu Umar di depan rumahnya dengan tas besarnya. Kebiasaan tuh bocah, pasti masih tidur. Bilangnya oke pagi datang. Ini udah jam 7, belum juga datang. Di lain tempat, Safira dan Dini datang dengan membawa motor Honda C70 ke rumah Umar. Pasti dia masih tidur. Setelah itu, Safira memarkirkan motor di depan rumah Umar yang besar, lalu mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Safira, cari Umar ya? Iya bu. Anak itu pasti masih tidur. Emang ya, aduh. Bu Umar pun masuk dan mempersilakan Safira serta temannya masuk. Benar saja, Umar masih ngorok dan dibangunkan oleh ibunya. Umar, bangun. Bukannya kamu mau pergi sama Safira? Pergi bu, ini masih subuh kan? Subuh apanya? Lihat tuh, matahari udah naik, masih juga tidur.
Waduh, ini jam berapa, Bu? Jam 7. Cepat mandi, Safira udah nunggu di ruang tamu. Umar dengan sekejap langsung mandi dan dengan cepat pula selesai lalu memakai baju. Untungnya semalam dia sudah memasukkan ke dalam tas besarnya semua kebutuhan yang sudah dicatat oleh Andi. Umar pun keluar dari kamarnya dengan membawa sebuah ransel besar. Sayang, maaf ya nunggu lama. Kebiasaan tuh kamu selalu bangun siang. Pasti Andi udah menunggu lama di rumahnya. Tenang, Andi itu orangnya baik. Tinggal saya minta maaf, dia pasti memaafkan. Ya udah, cepet keburu siang. Mereka pun pergi ke rumah Andi dengan membawa 2 motor. Nampaknya Andi mulai kesal dengan Umar karena sudah 7:30 belum juga datang. Aduh, nih bocah kemana ya? Katanya pagi-pagi sampai, sekarang belum datang juga. 5 menit kemudian datanglah Umar, Safira dan Dini dengan kedua motornya. Nampak wajah Andi sudah sangat kesal kepada Umar. Mereka pun berangkat menuju Gunung Lompo Batang. Tampak pemandangan di sekitar menuju gunung sangat indah, membuat keduanya tak henti-hentinya berteriak karena alamnya sungguh sangat indah dipandang mata. Hingga sampailah mereka di rumah Aziz teman Andi yang berada di dekat Gunung Lompo Batang. Mereka pun memarkirkan kedua motornya dan menghampiri Aziz yang sudah terduduk di depan rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Di. Kaget aku, kukira siapa? Pada mau kemana ini? Mau naik gunung, Ziz. Kamu ikut ya, kamu kan udah biasa mondar-mandir ke gunung itu. Ya sudah, masuk dulu, bawa tasnya ke dalam rumah, biar ku buatkan minum. Mereka pun masuk ke dalam rumah Aziz yang nampak pemandangannya sangat indah berada di dekat gunung. Andi terus merayu Aziz supaya ikut bersamanya. Ayolah Aziz, kali ini aja ya. Teman-teman saya ini baru pertama kali naik gunung. Mereka ingin melihat keindahan di atas gunung. Ini Umar, sahabat kampung saya. Ini Safira dan ini Dini. Iya Di, ya sudah. Tapi perbekalannya gimana? Udah lengkap belum? Makanan atau yang lainnya? Tenang Ziz, kalau masalah makanan udah ada di tasku, numpuk, aman lah pokoknya, kata Umar. Ya udah, saya siap-siap dulu. Di, kamu bantu saya ya, masukin barang-barang seperti tenda dan kompor kecil buat masak di atas gunung. Soalnya kita akan melewati 10 pos pendakian. Saya ingatkan juga, jaga tata krama di atas gunung nanti dan selalu bersikap sopan, jangan ngomong sembarangan. Beres itu mah, Andi juga bilang begitu, kata Umar dengan percaya diri. Nah, dengar tuh Mar, jaga omongan dan jaga tingkah laku selama di atas gunung. Andi dan Aziz pun masuk ke kamar guna membereskan perlengkapan seperti tenda dan lain-lain. Karena satu tenda sudah dibawa Andi dan satu tenda milik Aziz belum dimasukkan ke dalam tas. Selesai merapikan, Aziz pun pamit kepada ibunya karena mereka hanya berdua di rumah itu. Bu, Aziz pamit mengantar teman-teman naik ke atas gunung ya. Gunung mana nak? Itu Gunung Lompo Batang. Ya sudah, hati-hati. Tapi perasaan ibu kok gak enak ya. Apa sebaiknya ditunda saja nak? Gak enak lah bu. Mereka semua udah datang jauh-jauh dari goa. Aziz janji akan baik-baik saja bu. Dan Aziz juga akan ingatkan ke teman-teman yang lainnya agar selalu hati-hati dan menjaga ucapan di sana. Ya sudah, jaga dirimu baik-baik ya. Ingat, kalau ada sesuatu lebih baik jangan diteruskan. Iya bu, kata Aziz sambil mencium tangan ibunya. Dan dilanjut semua temannya Aziz pun ikut berpamitan. Mereka pun membawa masing-masing tas mereka dan sudah siap berjalan kaki menuju Gunung Lompo Batang. Oke, semuanya, mari kumpul dulu. Sebelum kita melaksanakan pendakian, alangkah lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Aziz memimpin mereka untuk berdoa lebih dahulu. Mereka semua menundukkan kepala dan berdoa sebelum melanjutkan perjalanannya. Doa pun selesai. Aziz berjalan di depan, sementara di belakangnya ada Andi, Dini, Safira, dan Umar berada paling belakang. Nampak mereka semua sangat bahagia. Taulah siapa yang paling heboh sendiri, yang tidak lain adalah Umar, membuat perjalanan dipenuhi tawa dan sangat bersemangat. Mereka berjalan selepas zuhur, sekitar pukul 1 siang. Saat itu, di sana masih belum ada yang mengurus ataupun sebagai penanggung jawab. Karena ada Aziz yang sudah berpengalaman dan juga asli dari wilayah itu,
Mereka pun terus berjalan kaki di kaki gunung tersebut. 1 jam berlalu, akhirnya mereka sampai di kaki gunung yang nampak asri dan sangat indah. Hamparan hijau dan ilalang seolah membuat mereka bersemangat untuk mendaki. Wah, gak nyangka ya pemandangannya sekeren ini. Indah banget, kata Umar. Iya, ini menyejukkan mata. Tapi tetap harus jaga etika ya. Beres itu mah. Bolehlah kita setelah mendaki ke gunung ini, kita daki gunung lain. Jadi penasaran di atas gunung seperti apa, kata Umar bersemangat. Alam ini sangat indah. Kita sebagai pemuda harus menumbuhkan rasa cinta kita kepada alam. Karena kalau bukan kita, siapa lagi, iya kan? Kata Aziz. Kita bikin grup mendaki gimana? Soalnya kan masih belum ada, masih sedikit orang. Dan kita bisa berpetualang tak hanya di Sulawesi, tapi juga di luar Sulawesi. Apalagi di Jawa, banyak gunung-gunung indah. Ini juga belum beres, udah kepikiran ke arah sana sih. Emangnya gampang mendaki itu? Nanti kami juga merasakannya, Mar, kata Andi. Tenang aja, Di. Saya Umar, sang penakluk gunung, walaupun baru pertama kali sih. Selain kita juga ada yang tidak terlihat. Kita hidup berdampingan. Jadi kalau pas kita naik, kalau melihat sesuatu yang aneh, diam saja, pura-pura tidak tahu. Jangan teriak, anggap saja halusinasi. Lah emang yang kayak begitu kan cuma halusinasi, Ziz. Gak ada yang begituan, kata Umar. Aziz melirik ke arah Andi dengan tajam. Mar, omongan lu dijaga, Mar. Belum juga naik, udah ngomong kemana-mana. Jaga ucapan, kalau enggak kita gak jadi naik. Kok gitu sih? Iya maaf, Di. Kan pendapat orang beda-beda. Saya kan cuma ngungkapin pendapat pribadi. Iya, gak apa-apa pendapat pribadi. Tapi dimanapun kamu berada, tetap jaga sopan santun dan ucapan. Mereka pun naik dan terus menyusuri jalan-jalan setapak yang berbatu. Terus melangkahkan kaki. Dan singkat cerita, sampailah di pos 1 pada jam 2 sore. Nampak wajah Umar kelelahan. Aziz lalu memberhentikan langkah karena melihat Umar dan Safira tampak kelelahan. Apa saya bilang? Baru pos 1, tuh mulut udah kayak soang. Ngas-ngos. Kirain gak setajam ini tanjakannya. Banyak batu karena tas yang berat, Di. Ya sudah, istirahat dulu. Sampai ke pos 2 kira-kira 40-45 menit. Kita istirahat 5 menit. Hah? Cuma 5 menit? 15 menit lah, Ziz. Kaki aku udah lemas. Mar, baru aja setengah jam. Baru pos 1 nih, belum pos 2 sampai 10. Bisa-bisa malam ini sampainya. Apalagi trek di atas itu makin terjal. Kita harus sampai tempat aman untuk mendirikan tenda itu di pos 8. Karena pos 2 sampai 7 itu jalan terjal dan terus naik. Ketinggian gunung ini saja 2870. Ya sudahlah, 5 menit aja istirahatnya supaya gak kemalaman. Din, kamu masih kuat? Masih, Di? Dini pasti kuat, udah terbiasa kalau anak pramuka mah. Apaan sih kamu, Vira? Enggak kok, sama aja, kata Dini. Ya sudah, ini sudah 5 menit. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Masih panjang nih. Belum lagi nanti trek di depan kita masuk hutan dan sedikit terjal. Ayolah, saya pasti bisa menaklukkan gunung ini, teriak Umar sambil berdiri. Mereka berlima kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2 sekitar 40-45 menit. Dengan jalan yang naik dan banyak pepohonan besar dan ilalang-ilalang tinggi. Keanehan pun mulai terjadi. Kabut tiba-tiba menebal, membuat pandangan mereka sedikit terhalangi kabut. Semakin naik ke atas, kabutnya makin tebal. Gimana nih? Mau lanjut apa turun lagi? Kata Aziz yang sedikit khawatir. Lanjut saja, Ziz, kita udah jauh. Masa ngeliat pemandangan di atas gunung? Cuma kabut aja, nanti juga hilang, kata Umar. Gimana, Di, menurutmu? Aku ikut denganmu aja, Ziz. Gimana baiknya? Ya udahlah, semoga kabutnya hilang. Ayo kita lanjut. Mereka berlima pun lanjut menaiki gunung itu, meski jarak pandang hanya beberapa meter. Kabut sialan, mengganggu saja, gumam Umar dengan kesal. Setelah hampir 1 jam berjalan, barulah mereka sampai di pos 2 pada pukul 3 lebih. Kabut sudah mulai menipis, kita lanjut ke pos 3 aja. Nanti di pos 4 kita baru istirahat, ucap Aziz. Boleh nggak kita berhenti dulu, Ziz? Aku kebelet buang air kecil nih. Ya sudah, kita tunggu, cepat,
Dan ingat, selalu permisi. Kita hidup berdampingan dengan yang tidak kasat mata. Umar pun segera menuju pohon besar dan segera menyelesaikan buang air kecilnya. Namun, dia lupa tidak permisi atau mengucapkan kata basmalah, tapi malah langsung buang air kecil. Dan lebih parahnya lagi, dia buang air kecil sambil bergumam. Gunung sialan, udah naik terjal, masuk hutan ditambah kabut lagi. Di semak-semak, terlihat Umar memandangi sekelibatan bayangan hitam dan terus melihat bayangan tersebut menembus ilalang-ilalang tinggi. Makhluk apa itu? Bayangan apa ya? Aneh. Udah, mungkin halusinasiku aja. Umar pun langsung kembali berkumpul dan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Sesampainya di pos 3 pukul 4 sore lebih, suhu semakin dingin dan tiba-tiba gerimis pun turun. Apa kalian semua bawa jas hujan? Tanya Aziz. Iya, kita bawa semua. Umar, Safira, Dini, pakai jas hujan kalian. Cuaca nampak tidak bersahabat, kemungkinan akan hujan besar. Mereka pun memakai jas hujan yang dibawa di tasnya masing-masing. Ya, dugaan Andi benar. Hujan tiba-tiba lebat dan petir saling menyambar di atas langit dalam perjalanan mereka menuju ke pos 4. Cuaca sangat buruk, hujan besar. Sebaiknya kita istirahat saja dulu. Bahaya kalau terus melanjutkan. Kita cari tanah yang datar, kata Aziz memperingatkan. Namun, sepanjang perjalanan, mereka tidak menemukan tanah yang datar. Mereka pun terus berjalan. Ya sudahlah, kita lanjut saja. Tapi jalannya sedikit pelan, soalnya bebatuan dan sedikit licin. Iya, lanjut aja, tapi harus hati-hati, ucap Dini. Umar yang paling belakang seolah merasakan ada langkah kaki di belakangnya. Dia lalu melihat ke belakang, namun tidak ada seorang pun. Kemudian dia dikagetkan dengan bayangan yang berada di semak-semak di samping jalur. Bayangan hitam yang tadi Umar lihat ketika di pos 2. Bayangan siapa itu? Dia terus mengikuti perjalanan saya, gumam Umar dengan sedikit rasa gemetar dan takut. Ziz, kayaknya ada tanah lapang. Lihat di sana. Kita istirahat dulu sambil menunggu hujan reda. Saya buat tenda darurat dulu agar bisa berteduh sebentar sambil menunggu hujan reda. Oke, kita istirahat dulu di sana. Kita buat tenda dadakan, cuma di atasnya saja agar tidak kehujanan. Mereka pun sampai di tanah yang sedikit datar, lalu memasang terpal panjang dengan kayu di sekitar untuk berteduh. Selesai membuatnya, mereka berkumpul dan menunggu hujan besar reda. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, namun hujan tidak mau berhenti. Tubuh saya sangat dingin, ucap Safira dengan gemetar. Aduh, gimana Di? Safira gemetar kedinginan, tanya Umar yang khawatir. Kita buatkan teh hangat. Cuaca sangat ekstrim, lebih baik kita istirahat dulu dan keluarkan kompor kecil membuat teh hangat, perintah Aziz. Andi pun mengeluarkan kompor kecil dengan isi minyak tanah dan segera menyalakan serta memasak air. Setelah air mendidih, Dini pun menyiapkan 5 gelas dan sudah diisi dengan teh dan sedikit gula untuk dituangkan air. Mereka pun meminumnya dengan hujan yang sangat deras. Safira sudah mulai membaik setelah minum teh tersebut. Gimana kondisimu? Tanya Umar. Sedikit membaik, jawab Safira. Hujan pun mulai reda sedikit demi sedikit. Mereka pun membereskan tenda darurat mereka. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Sudah sangat sore, bahkan mau menjelang maghrib. Akan sangat bahaya nanti. 1/4 jam lagi akan sampai. Begitupun nanti ke pos 5 hanya setengah jam. Apa kalian bawa senter? Iya, saya bawa. Umar juga bawa. Umar yang di belakang, senter ke depan ke arah kita. Biar saya pegang senter yang kedua mengarahkan ke depan. Senter yang mereka bawa adalah senter zaman dulu yang dipegang tangan dengan batu baterai besar dengan cahaya berwarna kuning. Singkat cerita, mereka sudah sampai di pos 4 dan kembali melanjutkan perjalanan ke pos 5 yang hanya setengah jam perjalanan. Namun waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih dengan cuaca yang sudah sangat gelap dan dingin. Aduh, berapa lama lagi sih kita sampai di pos 5, Ziz? Kakinya udah mulai gemetar dan juga cuaca sangat dingin, keluh Umar. Sekitar setengah jam lagi. Kira-kira kita sampai di pos 7 itu jam 8 malam. Saya tahu ada tempat yang datar untuk mendirikan tenda di sana. Jalannya makin naik dan berbatu. Apa kalian gak melihat keanehan? Saya melihat sekelebat bayangan hitam dari pos 2 terus ikut, kata Umar dengan khawatir.
Mar, sudah saya bilang kan, jangan bicarakan hal-hal yang aneh. Kalau kau melihatnya, cukup diam. Perkataan Umar sedikit membuat Safira dan Dini ketakutan. Andi segera memperhatikan ucapan Umar yang menjurus ke hal-hal mistis. Namun, Umar terus dihantui oleh bayangan hitam tersebut, bahkan membuatnya sedikit merinding. Singkat cerita, pukul 8 lebih, sampailah mereka di pos 7. Segera Aziz membuka perlengkapan tenda dan membangun tendanya. Membuat 2 tenda dibantu dengan Andi, 1 tenda khusus wanita, 1 tenda untuk mereka bertiga. Selesai memasang tenda, mereka pun mengganti baju yang basah dengan yang baru di tendanya masing-masing. Andi dan Aziz memasak nasi dan mie instan untuk mengisi perut yang sudah sangat lapar. Nampak Umar sedikit kelaparan dengan mengambil nasi dan mie yang banyak. Andi dan Aziz hanya menggelengkan kepala melihatnya. Setelah makan, Safira dan Dini masuk ke dalam tenda karena udara mulai dingin. Sedangkan mereka bertiga membuat rokok, melinting kertas dan tembakau. "Gimana rasanya mendaki, Mar? Enak kan?" tanya Andi. "Enak apanya? Kupikir mendaki itu mudah, ternyata butuh mental dan tenaga yang kuat." "Itulah perjuangan. Sesuatu yang kita gapai di puncak kejayaan pasti merasakan perih saat menaikinya, dan akan hilang rasa perih serta capek badan ketika sudah sampai di puncak," jawab Aziz. Namun, ketika mereka asik mengobrol, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan riuh suara seperti ada banyak orang dan membuat mereka bergidik ngeri. "Dengar, pasang kuping kalian. Seperti banyak suara ramai." "Kau mendengarnya, Aziz?" "Iya, saya juga dengar. Sebaiknya kita masuk ke tenda. Apa mungkin ini tempatnya?" "Tempat apa, Aziz?" "Oh, tidak. Ayo kita masuk aja dan istirahat. Nanti jam 4 subuh kita lanjutkan perjalanan kita supaya pagi sudah berada di puncak." Mereka bertiga pun masuk ke dalam tenda. Segera merebahkan badan yang sudah lelah dengan trek yang lumayan membuat tubuh capek karena hujan besar. Namun, mereka masih mendengar suara ramai seperti di area pasar. Apakah ini tempatnya pasar setan di Gunung Lompoh Batang? Setengah jam kemudian, Andi dan Aziz terlelap tidur. Hanya Umar yang tidak bisa tidur. Walaupun sudah dipaksakan, tetapi tetap saja tidak bisa tidur karena riuh suara yang membuat kupingnya terganggu. Suara itu semakin didengarkan, semakin jelas pula keramaian suara tersebut. "Suara sialan, aku jadi gak bisa tidur. Mana Andi sama Aziz sudah lelap. Sumbernya di mana sih? Penasaran," kata Umar. Umar lalu segera keluar tenda dan melihat di sekitar area tenda. Namun dia tidak melihat apapun. Saat Umar keluar, suara itu pun tiba-tiba menghilang. Ketika Umar menoleh, dia melihat Safira dan Dini juga keluar. Mau pada kemana, Safira, Dini?" Umar lalu menghampiri mereka berdua. Ternyata Safira kebelet buang air kecil. "Kamu yang kebelet nih? Aku minta Dini buat ikut. Aku takut karena dengar suara aneh seperti sangat ramai." "Kamu dengar juga, Mar?" tanya Dini. "Saya gak bisa tidur karena suara sialan itu. Tapi Aziz dan Andi udah lelap tidurnya." "Ya sudah, temani aku dan Dini buang air kecil ya." Umar pun mengangguk. Dia berjalan di belakang Safira dan Dini yang menuju ke sebuah tanah lapang yang ada sebuah pohon besar. Di sana, Safira segera masuk, sedangkan Umar menunggu sedikit jauh. Dia terus menunggu, bahkan menunggu dengan sangat lama. Umar menunggu hingga sangat kesal. "Fira, Dini, udah belum? Lama banget sih." "Fira, Dini." Saking kesalnya, Umar pun mendekati pohon besar tersebut di mana Safira dan Dini buang air kecil. Namun, ketika dia menoleh ke belakang pohon besar itu, dia tidak melihat siapapun, membuat bulu kuduknya berdiri. "Fira, Dini, pada kemana? Aduh, kenapa merinding ya?" Ketika Umar berbalik, ada 2 sosok perempuan berdiri di belakangnya, membuat Umar penasaran apakah itu sosok Dini dan Fira. Dini? Fira? Apa itu kalian?" Dengan sedikit gemetar, Umar mendekat. Lalu kedua sosok itu berbalik dan membuat syok jantung Umar ketika melihat wajah rata tanpa hidung, mata dan mulut,
membuat Umar bergetar hebat. Mulutnya tak bisa berteriak, kaki seperti terpaku melihat muka rata kedua sosok tersebut. Dengan sekuat tenaga, dia berbalik secara perlahan, lalu mencoba menggerakkan badan serta kakinya meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya Umar pun bisa berjalan cepat dengan wajah yang ketakutan dan serta pucat. Keringatnya pun terus mengalir. Sialan, hampir jantungku copot. Aku gak percaya dengan apa yang kulihat. Umar pun langsung melihat ke dalam tenda Safira dan Dini. Ketika dia membuka tenda, ternyata mereka berdua sedang tertidur pulas. Terus, saya tadi ngantar siapa? Setan. Safira sama Dini masih di tendanya, gumam Umar. Dia langsung masuk ke dalam tendanya. Namun anehnya, Andi dan Aziz tidak ada di dalam tendanya. Loh, Aziz, Andi, kemana kalian? Umar beranjak ke tenda Safira dan Dini dan segera membangunkannya. Dini, Safira, bangun. Ketika mereka bangun dan menoleh, Umar kembali syok melihat sosok muka rata yang tadi dilihatnya di pohon besar tersebut. Hantu! Umar berlari meninggalkan area tenda dan tidak tahu arah kemana. Sekelebat bayangan hitam mengejar Umar yang dari pos 2 terus mengikutinya. Bayangan itu mengejar ke arah Umar, membuat Umar berlari tanpa arah menghindari bayangan tersebut. Pada kemana semuanya? Jangan tinggalkan saya sendiri. Andi, Aziz, Fira, Dini. Dengan teriakan ketakutan. Seketika Umar dikagetkan dengan riuh suasana yang sangat ramai. Seperti dari kejauhan ada banyak orang. Akhirnya ada banyak orang juga. Saya gak sendirian. Mungkin itu perkampungan warga. Daripada terus dikejar setan, mending masuk ke kampung itu biar aman. Akhirnya Umar memasuki kampung yang sangat ramai. Sepertinya yang dilihat Umar adalah sebuah pasar tradisional. Namun warga yang terlihat ekspresinya sangat dingin dan kaku dengan wajah yang pucat. Kok wajah mereka pucat semua? Desa apa ini? Mungkin Aziz, Andi, Fira dan Dini di sini. Tega mereka tinggalin saya di tenda. Semakin masuk ke perkampungan, Umar hanya melihat mereka jual beli dengan wajah pucat dan dingin. Umar terus berjalan, namun tiba-tiba dia berhenti. Di hadapannya ada sosok hitam yang terus mengikutinya dari pos 2, sudah ada di depannya dengan wajah menyeramkan. Mau lari kemana kau manusia? Kaki Umar tidak bisa dilangkahkan, mulut pun tidak bisa berteriak. Kini seluruh penduduk berwajah pucat melirik ke arah Umar semua. Umar sangat panik. Wajah para warga berubah menjadi menyeramkan. Ada yang mematahkan lehernya sendiri, ada yang berubah menjadi tinggi besar, dan juga banyak yang menyeramkan lainnya. Kau tidak bisa lari manusia bodoh. Kau sudah mengotori rumahku. Perkataanmu juga bodoh. Kau buang air kecil di rumahku tanpa permisi. Ampun, ampun, lepaskan saya. Andi, Aziz, tolong saya. Makhluk hitam itu dengan cepat membawa Umar menuju ke tempat seperti gua besar, diikuti oleh puluhan makhluk menyeramkan lainnya. Umar terus berteriak minta tolong. Namun makhluk-makhluk itu terus tertawa, menertawakan Umar dengan sangat menyeramkan. Mereka terus membawa tubuh Umar dengan menyeretnya. Di lain tempat, Andi dan Aziz terbangun dari tidurnya karena mendengar seperti suara teriakan Umar. Ketika mereka melihat ke samping, Umar sudah tidak ada di sampingnya. Ziz, bangun, bangun. Ada apa di? Umar gak ada. Aziz bangun dan menoleh ke arah tidur Umar. Ternyata tidak ada. Mereka pun memutuskan untuk keluar. Mungkin Umar buang air kecil atau merokok di luar tenda. Namun setelah mereka berdua keluar dari tenda, mereka tidak juga melihat Umar. Dengan segera Andi berteriak, namun tidak ada sautan. Seketika Safira dan Dini pun terbangun karena mendengar teriakan dari Andi. Di, kenapa? Umar mana? Dia nggak ada di tenda, Fir. Saya kira sedang merokok atau buang air kecil. Tapi udah dicari, tetap gak ada. Terus gimana, Di? Umar di mana? Ayo kita mencarinya. Pinta Safira dengan suara bergetar seakan ingin menangis karena Umar adalah kekasih hatinya. Apa kamu gak tahu saat Umar keluar tenda, Di? Tanya Dini. Gak tahu, Din. Aku juga terbangun. Umar udah gak ada di sebelahku.
Tepat pukul 3 pagi, mereka pun membereskan tenda dan segera mencari Umar dengan terus meneriaki namanya. Namun, ketika masuk rimbun ilalang dan pohon besar, mereka dikejutkan dengan sosok hitam besar berada di semak-semak. Mereka kira itu Umar, tapi setelah berada di dekat, mereka meneriaki Umar. Sosok yang membelakangi keempatnya langsung menengok dengan wajah hitam dan mengerikan. Sosok itu tertawa hingga keempatnya pun shock dan sangat panik. Mereka pun segera berbalik arah. "Ayo semuanya, lari cepat!" Mereka berjalan sedikit cepat menghindari makhluk itu. Namun kabut kembali turun dengan sangat tebal dan pekat, membuat mereka kaget dengan datangnya kabut tebal secara tiba-tiba. Seperti perkataan ibu, kalau ada kabut tebal pekat, kita harus menghindarinya. Segera keempatnya turun dan menghindari kabut tebal tersebut. "Vira, Dini, biar saya di belakang. Kalian cepat ikuti Aziz." Namun, lagi-lagi, sosok hitam menghadang mereka. Terpaksa mereka berempat kembali naik ke atas dan masuk ke dalam kabut tebal itu hingga sesuatu pun terjadi. Mereka saling berpegangan satu sama lain. Aziz mencoba menyalakan senternya karena pandangannya tertutup total kabut tebal. Mereka naik perlahan, dan perlahan kabut hilang dan menipis. Alhamdulillah, kabutnya sudah menipis. "Andi, apa makhluk itu masih ada?" "Sepertinya sudah hilang, Ziz. Kayaknya kita turun aja. Kita beritahu ke warga tentang hilangnya Umar." "Ya sudah, ayo kita langsung turun." Namun ketika mereka turun, mereka mendengar ada banyak riuh seperti ramai orang sedang beraktivitas di area pasar. Seketika di hadapan mereka, di area bawah, terlihat banyak keramaian aktivitas seperti pasar. Mereka jual beli berlalu lalang dengan sangat ramai. Keempatnya pun merasa aneh, kenapa ada pasar di atas gunung, sedangkan tadi mereka tidak melihat keramaian apapun. Mereka berempat hanya melongo dan bergidik ngeri. Perlahan mereka pun melangkahkan kakinya memasuki area pasar. Di lain cerita, Yanto masih berjalan sambil terus berzikir hingga sampai di kaki gunung. Dia melihat riuh warga di sana. Ibu dari Aziz melaporkan kepada kepala desa tentang anaknya yang 1 minggu tidak turun dari gunung Lompo Batang. Sebut saja ibu Aziz bernama Bu Siti. "Tolong Pak, anak saya sudah 1 minggu belum juga turun dari gunung itu. Saya khawatir dengan anak saya dan teman-temannya." "Berapa orang yang mendaki ke gunung itu, Bu?" "Ada 5 orang, 3 laki-laki, 2 perempuan, Pak. Tolong segera bantu. Saya punya firasat tidak baik kepada mereka, Pak." "Ya sudah, biar saya dan warga mencarinya. Ibu harus tenang. Semoga anak ibu baik-baik saja." "Tolong ya, Pak," ucapnya lirih sambil menangis. "Assalamualaikum, Pak." "Waalaikumsalam, Nak. Ada apa ya, Pak? Sepertinya ada masalah di sini." "Ini ada 5 pemuda naik gunung Lompo Batang, namun sudah hampir seminggu belum juga turun. Padahal kalau naik ke atas 1 hari juga sampai. Perkiraan turun kembali 3 hari. Saya Yanto, Pak. Boleh nggak saya ikut mencari mereka?" "Ibu yang sabar ya. Semoga Gusti Allah melindungi semuanya." "Iya, Nak. Saya punya firasat tidak baik. Saya bermimpi anak saya minta tolong dengan teriakan kesakitan. Tolong ya, Nak." "Ya sudah, ibu tunggu di rumah saja. Nanti saya kerahkan tim menelusuri gunung itu." Yanto mencoba melihat gunung yang tampak di depannya. Dia melihat ada 4 pemuda yang tidak bisa keluar. Mereka hanya berputar-putar di pasar setan yang ada di gunung itu. Sedangkan 1 pemuda lagi dipenjarakan di gua yang dijaga oleh makhluk hitam. Astagfirullah. "Bu, boleh saya ikut dengan ibu ke rumah? Nanti saya ceritakan yang terjadi di gunung itu." "Mari, Nak. Anak ibu seumuran denganmu. Ceritakan, Nak, apa yang kamu lihat." "Nanti di rumah saja, Bu. Pak Kades, saya izin mengantarkan ibu ini ke rumahnya ya. Dan nanti saya ikut menunggu di rumah Bu Siti." "Iya, Nak, silakan. Saya izinkan. Nanti juga warga melewati rumah Bu Siti menuju gunung itu." Yanto dan Bu Siti berjalan ke rumahnya. Sesampainya di rumah Bu Siti, Yanto duduk di depan rumah sambil melihat gunung itu terus-menerus. Pikirannya melayang jauh menerawang keberadaan 5 orang yang hilang tersebut, tersesat di pasar setan gunung Lompo Batang. Dan kebetulan juga Yanto ingin menancapkan paku emas di gunung tersebut. Ya. Karena salah satu dari mereka berkata kotor,
dan kelakuan yang tidak diterima makhluk penghuni gunung itu. Jadi keempatnya juga terbawa masuk ke pasar itu, gumam Yanto dalam hatinya. Nak, ini air putih, minumlah. Sebaiknya Nak Yanto istirahat di sini. Sebentar lagi mau maghrib, pencarian paling besok pagi. Iya Bu, terima kasih. Oh iya Bu, Ibu tahu mitos pasar setan gunung itu? Iya tahu Nak, bukan mitos lagi. Memang tempatnya berada di atas gunung, dan ceritanya sudah turun-temurun diceritakan. Nak Yanto tahu dari mana cerita itu? Tidak Bu, kebetulan tadi di jalan saya sedang ngopi dan tidak sengaja ngobrol mitos gunung itu. Yanto berbohong kalau dirinya melihat dengan menerawang. Ya sudah, masuk saja. Ada kamar Aziz, tidurlah di sana. Kalau mau mandi ada di belakang rumah. Ibu mohon temukan anak ibu dan keempat temannya. Insya Allah Bu. Saya izin mandi dan sholat ya Bu. Segera Yanto meminum air putih itu untuk membatalkan puasanya. Dia segera masuk untuk mandi dan langsung ke kamar melaksanakan sholat maghrib, dilanjut zikir dan sholat isya. Bu Siti kemudian mengetuk pintu kamar dan sudah menyiapkan makanan untuk Yanto. Nak Yanto, Ibu sudah siapkan makanan di meja. Makan dulu ya Nak. Suara Bu Siti masih menahan tangis yang tampaknya ingat dengan anaknya yang bernama Aziz. Iya Bu. Yanto pun keluar makan dengan Bu Siti. Lalu selesai makan, Bu Siti bercerita bahwa dia sebenarnya tidak mengizinkan pada saat anaknya meminta izin mendaki bersama teman-temannya. Tadinya ibu tidak mengizinkan Aziz dan teman-temannya naik gunung itu karena perasaan ibu tidak enak Nak. Tapi karena Aziz tidak enak dengan teman-temannya yang bersemangat naik gunung, akhirnya ibu mengizinkan. Iya Bu, insya Allah mereka semua masih hidup Bu. Namun mereka tersesat di dimensi lain, tepatnya di pasar setan. Karena kesalahan satu orang membuat keempatnya pun masuk juga. Astagfirullah, benar firasatku Nak. Aziz minta tolong di mimpi ibu. Dia berputar-putar di pasar itu. Di mimpi itu, ibu melihat Aziz sudah keluar pasar, namun kembali masuk ke pasar itu, terus menerus seperti itu. Cerita ibu benar, mereka semua tersesat di pasar itu. Satu temannya dipenjara di sebuah gua dan dijaga makhluk hitam. Ibu teruslah berdoa, semoga mereka semua selamat dan kembali pulang. Iya Nak, ibu tahu tempatnya. Nak Yanto naiklah ke pos 7. Disitulah gerbang pasar setan berada. Iya Bu, saya akan coba bantu sebisa saya. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mereka semua diberikan keselamatan. Di lain cerita, Aziz, Andi, Safira, dan Dini masih berkeliling di area pasar setan. Ziz, sudah berapa kali kita keliling di sekitar sini? Kau tahu kan keanehan di pasar yang kita lewati tadi? Semua muka mereka pucat. Seumur-umur saya lahir di kaki gunung ini, tidak ada pasar di atas gunung. Berarti pasar itu? Kamu tenang, jangan sampai Vira dan Dini syok mengetahui kalau yang kita lewati adalah pasar setan. Saya punya firasat Umar tersesat di area ini. Lebih baik kita mencarinya dan segera keluar dari sini. Kalian lagi ngobrolin apa sih? Bisik-bisik. Kalian tahu kan kita udah beberapa kali putar-putar. Iya, terus gimana dengan Umar? Sedangkan makhluk hitam itu terus mengejar-ngejar kita, tanya Dini. Pokoknya cari dulu Umar. Kita naik bersama, pulang pun harus bersama. Iya, kalian semua jangan panik. Mungkin ada kesalahan yang membuat kita tersesat. Ya sudah, kita cari dulu Umar. Siapa tahu dia juga tersesat. Apa kita masuk ke pasar itu, Ziz? Pasar aneh. Ya, mau gimana lagi? Kita sudah masuk. Wajah Safira dan Dini seperti ketakutan setelah masuk pasar, karena nampak wajah warga di sana pucat dan dingin pandangannya. Namun karena desakan Aziz dan Andi, mereka berdua pun ikut masuk ke pasar itu. Berjalanlah mereka, Aziz di depan dan Andi paling belakang. Di, kamu lihat, siapa tahu ada Umar. Ayo kita pulang aja Ziz, Andi. Aku gak kuat melihat mereka. Wajah mereka pucat semua. Jangan-jangan mereka semua. Kita harus cari Umar. Saya yakin Umar ada di sini. Mereka berempat berjalan memasuki pasar setan itu. Aktivitas mereka sama dengan manusia. Ketika akan melewati batas pasar, berdirilah sesosok makhluk hitam yang mengejar mereka saat akan turun tadi.
dengan mata merah seolah menghadang mereka. Seketika warga yang tadi beraktivitas di pasar menatap ke arah 4 orang tersebut. Nampak Safira dan Dini memejamkan matanya. Wajah warga pasar itu semakin menyeramkan, menyeringai ke arah mereka semua. "Aku gak kuat melihat ini semua," ucap Safira ketakutan. "Ziz, lihat, wajah mereka semua berubah. Hitungan ketiga, kita lari ke arah hutan. Mengerti kalian? 1, 2, 3." Mereka berempat berlari ke arah hutan. Namun hantu di pasar itu terus bergerak mengikuti mereka semua dengan wajah yang sangat menyeramkan. "Vira, Dini, kalian di depan, biar saya sama Andi di belakang. Cepat lari, bawa senter ini." Vira menganggukkan kepalanya dan mengambil senter yang dipegang oleh Aziz, lalu berlari bersama Dini di depan. Ketika Vira menoleh ke belakang, Andi dan Aziz tidak berlari, namun menghadang makhluk itu. Aziz berteriak menyuruh Dini dan Vira berlari. "Cepat lari! Di, kamu juga lari, jaga Vira dan Dini, biar saya hadang makhluk ini." "Tapi Ziz, cepat kejar mereka berdua. Kalau kamu keluar dari alam ini, sampaikan salam saya ke ibu. Saya akan baik-baik saja. Cepat!" Andi berlari cepat mengejar Vira dan Dini, sementara Aziz sudah berhadapan dengan banyak makhluk mengerikan. Dan datanglah makhluk hitam menarik baju Aziz, lalu menggeretnya diikuti banyak makhluk mengerikan itu. Aziz hanya diam dan pasrah mau dibawa kemana. Tatapan makhluk di belakang Aziz tertawa menyeringai dengan senyum mengerikan, dan bahkan mulut mereka robek sampai ke telinga. Aziz ditarik paksa oleh makhluk itu hingga sampai ke sebuah gua, dan tiba-tiba Aziz menoleh. Ternyata Umar yang kondisinya sudah sangat mengenaskan dengan banyak darah di tubuhnya seperti disiksa. Aziz pun dimasukkan satu penjara dengan Umar dengan dilempar oleh makhluk hitam itu. "Aziz, maafkan saya karena kelancangan dan ego saya. Kalian semua kena imbas dari perilaku saya. Dini, Vira dan Andi kemana?" "Mereka semua saya suruh lari." "Apa kamu baik-baik saja, Mar?" "Setiap datang makhluk mengerikan itu menyiksa aku. Sampai kamu lihat sendiri kan kondisiku, Ziz. Aku ingin pulang," ucapnya Umar sambil menangis. "Kita berdoa saja, semoga Andi, Vira dan Dini bisa keluar dari alam ini dan meminta bantuan kepada warga." Di lain cerita, Andi sudah bersama Dini dan Vira. Mereka menerobos semak-semak di gelapnya hutan dengan hanya mengandalkan senter, terus mencari jalan keluar dari hutan mengerikan ini. Namun belum juga menemukan jalan keluar. Terdengar suara tawa mengerikan dan lesatan bayangan membuat mereka ketakutan, terutama Vira dan Dini. "Di, apakah kita akan terjebak selamanya di hutan yang mengerikan ini? Aku ingin pulang, Di," ucap Vira sambil menangis. "Kita harus tetap berusaha mencari jalan keluar agar kita secepatnya memberitahu warga." Namun tiba-tiba sosok mengerikan datang di hadapan mereka. Makhluk hitam dengan mata merah dan geraman yang mengerikan. Sontak membuat ketiganya kaget, hendak membalikkan badan, namun mereka sudah dikepung demit-demit penghuni pasar setan dengan bentuk dan rupa yang sangat menyeramkan. "Kau tak akan bisa keluar dari wilayahku, manusia," diikuti suara tertawa para demit yang sangat banyak. Vira dan Dini menggigil ketakutan, namun Andi berusaha menjaga keduanya. "Pergi kalian! Apa salah kami hingga kalian terus mengejar kami? Di mana kedua teman kami?" "Mereka berdua sudah saya tangkap. Sekarang giliran kalian. Kalian telah berucap tidak sopan dan mengotori rumahku. Pergi kalian, jangan ganggu kami." Saking takutnya, Dini dan Vira jatuh pingsan yang membuat Andi khawatir dan hanya bisa pasrah dikelilingi banyak demit. Di rumah Bu Siti, Yanto sedang melaksanakan zikir dan tiba-tiba terbayang kejadian di gunung itu. Dia melihat satu pria dan dua wanita dikelilingi demit-demit. Segera Yanto berdiri dan membawa tasnya. "Gawat, aku harus segera ke sana. Mereka terkepung dan dua lagi sudah tertangkap. Aku harus cepat. Kalau menunggu besok pagi bisa bahaya. Mereka tidak akan bisa kembali lagi." Yanto dengan cepat keluar rumah dan membawa tasnya sedikit berlari menuju gunung itu, karena rumah Bu Siti berada di kaki gunung. Setengah berlari, Yanto terus menuju ke gunung dan sudah berada di atasnya. Setelah berjam-jam lamanya melewati pos demi pos, Yanto keluar rumah pada pukul 8 malam dan terus berlari menaiki gunung tersebut tanpa ada rasa capek.
Mungkin karena kelima pemuda dan pemudi itu berada dalam bahaya. Mereka semua sudah tertangkap dan akan dipersembahkan kepada Raja Demit. Ketika hampir subuh, Yanto telah sampai di pos 7. Alhamdulillah, sudah sampai. Disinilah rupanya gerbang gaib bangsa mereka. Yanto duduk bersila di atas sebuah batu membaca doa pembuka hijab. Lalu datanglah kabut tebal dan Yanto masuk ke kabut tebal tersebut. Alhamdulillah, saya bisa masuk dengan mudah. Berguna juga cincinmu Salim. Semoga Allah menjaga kalian semua. Di depan Yanto tampak pemandangan pasar. Yanto segera mengeluarkan tongkat kayunya dan langsung masuk ke pasar setan itu. Namun ternyata mereka mengetahui kedatangan Yanto dan berjejer menghalangi Yanto untuk masuk menuju ke tempat 5 pemuda dan pemudi itu ditangkap. Dengan bentuk mereka yang sangat menyeramkan, dengan tangan yang panjang, leher seperti patah dan mulut robek sampai ke telinga. Tiba-tiba sosok makhluk hitam bermata merah datang mendekat ke arah Yanto. "Hei manusia, mau apa kau datang ke sini? Apa kau ingin mengacau di wilayahku? Cepat kau lepaskan 5 orang pendaki yang kau tangkap. Demit sialan, mereka semua akan kupersembahkan kepada raja kami, karena mereka semua sudah membuat kesalahan." "Baik, kalau kau tidak mau melepaskannya, ku hancurkan wilayahmu, demit sialan." "Hei Yanto, kau bersenang-senang tidak mengundangku ya? Sahabat macam apa kau ini?" "Hah? Limun? Kenapa kau datang?" "Saya bosan. Tiba-tiba cincin saya bergetar. Saya tahu sahabatku sedang dalam masalah." Salim datang dari belakang Yanto dengan membawa pedang, membuat makhluk hitam terkejut karena melihat pakaian Salim. "Penghuni Saranjana, kau mau apa datang ke sini?" "Hehehe. Toh, kalau masalah demit kayak gini, biar saya saja. Kamu duduk manislah." "Sombong kau. Lim, ayo kita bersenang-senang melawan demit kebun ini." "Serang mereka!" Semua makhluk menyerang ke arah Salim dan Yanto. Namun Salim berlari dengan cepat ke hadapan makhluk mengerikan itu dan menebas satu persatu mereka. Diikuti Yanto melawan makhluk hitam dengan memukulkan tongkat kayu gunung jati. Setengah dari makhluk itu ketakutan melihat satu persatu dari mereka dihabisi oleh Abdul Salim. Mereka pun melarikan diri menuju ke arah hutan yang gelap. Yanto masih melawan makhluk hitam dengan pukulan keras menghantam kepala makhluk itu, membuatnya tersungkur jatuh. Lalu dengan cepat pedang Salim sudah berada di kepala makhluk itu. "Ampun, ampun. Cepat kau katakan, di mana 5 pendaki yang kau tahan?" "Baiklah, ampun." Makhluk itu bangkit sambil kesakitan dengan pedang Salim masih di leher makhluk tersebut. Setibanya di area gua, Yanto melihat kelima pendaki itu. "Lihat, makhluk yang menangkap kita sedang ditodong oleh makhluk lainnya. Semoga mereka datang menolong kita. Alhamdulillah ya Allah," ucap Aziz. Makhluk itu pun membuka gerbang penjara dan mengeluarkan kelima pendaki. Umar yang kondisinya sangat parah dibantu oleh kedua temannya keluar dari penjara. Setelah kelima pemuda itu keluar dari penjara, Salim langsung menendang makhluk itu dengan sangat keras hingga terpental membentur dinding goa dan masuk ke dalam penjara itu lalu menguncinya. "Haha, kau terima akibatnya. Toh, saya sudah mengunci pintu penjara ini." "Kasihan juga tuh Lim, ditendang sampai membentur batu." Kelima pendaki itu menghampiri Yanto yang tampak seumuran dengan mereka. "Terima kasih bang telah membantu kami," ucap Aziz sambil menangis. "Terima kasihlah pada Allah yang telah menolong kalian karena doa-doa kalian semua. Sebaiknya kita cepat keluar dari tempat ini sebelum pagi. Lim, tolong bantu buka portal dimensinya." Salim yang tinggi besar membuat kelima pendaki hanya melongo melihatnya. "Oke." Salim pun membuka portal dan keluarlah kabut tebal putih. "Ayo semuanya masuk ke kabut putih itu." Semuanya berjalan mendekati kabut tebal itu, lalu masuklah semua ke dalamnya. Tiba-tiba kabut itu memudar dan mereka semua sudah berada di pos 7 pendakian. Kelima pendaki itu terduduk dan berucap syukur sudah kembali ke alamnya. "Alhamdulillah ya Allah atas pertolonganmu. Alhamdulillah ya Allah, saya janji akan menjaga ucapan dan tingkah lakuku." Semuanya menangis, meneteskan air mata, tidak percaya mereka telah kembali lagi dengan selamat. "Cepat kalian turun, orang tua kalian sudah menunggu di bawah gunung." "Terima kasih bang,
Nama abang siapa? Tanya Aziz. Nanti ibumu juga tahu. Sebaiknya kau cepat turun. Mereka sedang menunggu kalian di bawah. Teman abang yang tinggi besar itu kemana ya? Oh, kalian gak bakal bisa melihatnya. Salim hanya tertawa di samping Yanto. Bilang padanya, kami ucapkan banyak terima kasih. Jangan cengengesan kamu, ucap Yanto pada Salim. Iya bang, maaf. Bukan padamu Ziz. Ya sudah, lain kali hati-hati. Jaga sikap kalian dimanapun berada. Jaga adab. Mereka berlima pun turun, sedangkan Aziz dan Andi memapa Umar yang sangat lemas. Kaget Selim, kamu datang, kirain teman demit itu. Sialan, kau samakan aku dengan jin kebun itu toh. Kita ngobrol di atas gunung yuk. Pemandangannya mungkin sangat bagus, ajak Yanto. Ayo, jadi pengen berpetualang lagi dengan kamu toh. Keluargaku di Saranjana sangat bahagia. Ayah terus mengajariku ilmu pedang dan bela diri. Dulu saya kalau diajar ayah bela diri selalu menolaknya. Tapi kini saya bersemangat toh demi menjaga kota Saranjana. Alhamdulillah, belajar agama dan bela diri itu penting Lim. Selalu menjaga adab dan perilaku kita dimanapun kita berada. Contoh kecilnya kayak kelima pendaki itu. Asiknya mereka mengobrol sampai tidak terasa sudah sampai di atas gunung yang berbatu dan curam. Yanto dan Salim pun duduk memandangi indahnya pagi hari. Jaga Zakia dan kota Saranjana. Saya berfirasat kamu akan jadi raja. Mana mungkin toh. Jadilah raja yang bijak, adil, jujur dan penyayang pada rakyat. Kalau suatu hari nanti kamu jadi raja di sana, jangan banyak bercanda. Bersatulah dengan Zakia, jaga Saranjana. Kau tidak percaya dengan firasatku? Tuh kan, kau yang sekarang banyak bercanda toh. Sedang asik mengobrol, tiba-tiba datang banyak pasukan yang berdiri menunggu Salim. Lihat tuh, kau seperti pejabat, bawa-bawa pengawal segala. Saya diperintahkan raja untuk pergi ke Wentira, memberikan surat ini kepada raja di sana. Ya sudah, jaga dirimu baik-baik. Sampaikan salam saya kepada raja, keluargamu dan Zakia, kata Yanto. Ya sudah toh, aku pamit. Jaga dirimu. Pokoknya aku tunggu kau datang ke Saranjana. Tengoklah aku dan putri Zakia. Insya Allah. Ya sudah ya, saya pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di lain cerita, siang harinya kelima pendaki itu sudah hampir sampai di bawah dan bertemu warga yang akan mencari mereka. Dari mulai ayah Andi, ayah Umar, dan keluarga lainnya naik dengan warga. Umar pun dibantu untuk turun dengan ditandu. Bang, terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikanmu, teriak Aziz mengarah ke atas gunung. Yanto duduk di atas gunung sendirian, menikmati indahnya ciptaan Sang Maha Kuasa. Terima kasih Gusti, paku keempat sudah kutancapkan. Saya akan pergi ke Pulau Dewata. Gumam Yanto diiringi rasa rindu kepada keluarga dan teman-temannya. Selesai melaksanakan sholat zuhur di atas gunung, Yanto pun berdiri dan kembali turun gunung demi melanjutkan kembali perjalanan ke pelabuhan Pautere dengan jalur Lombosang. Butuh 1 hari untuk menuruni gunung tersebut. Yanto terus melanjutkan berjalan dengan berzikir menuju ke Lombosang dan akan ke pelabuhan Pautere untuk pergi ke Pulau Dewata, Bali. Tunggu aku Lilis, bersabarlah. Tugas ini sebentar lagi akan selesai. Nusantara ini sangat luas, namun tidak dengan ruang di hatiku yang hanya cukup untuk kau huni. Ya Allah, maafkan hambamu jika dalam mengingatmu terselip juga nama makhluk indah ciptaanmu dalam doaku. Demikian cerita Nina Bobo kali ini. Semoga bisa menghibur dan semoga bisa menjadi renungan untuk kita dan mengisi waktu sebelum tidur kalian. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Besok bangun pagi buat sholat Idul Fitri. Yang masih melek tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.